Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Termasuk juga teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun kalian berada. Para Gen Z dan milenial dan para bapak-bapak dosen ya yang sangat amat kami cintai dan kami hormati. Kami sayangi. Kami banggakan. Iya. Jadi- Nilai A+ ya Kak. Sudah. Oke, fokus. Objektif. Di sini kita akan menjalankan sebuah diskusi sebagai bentuk penugasan mata kuliah Strategi Komunikasi Politik dari kami kelompok 5. Kami di sini akan mencoba mengulik bagaimana sih kemudian salah satu isu yang sebenarnya sudah cukup lama, yaitu IKD, Identitas Kependudukan Digital. Ini kurang bisa tersosialisasi secara maksimal, masif ke masyarakat dalam bentuk segmentasi yang bagaimanapun itu. Betul. Mungkin kita bisa awali dengan salah satu artikel ini dari UGM memang sudah Emang dicarinya UGM yang ada gitu. Judulnya adalah Kemendagri targetkan 50 juta warga terintegrasi IKD. Mungkin daripada jauh-jauh ke seluruh Indonesia nih, di sini ada salah satu bentar. Kalau nggak salah tuh Bu Ova yang bilang ya, Iya. targetnya tuh 25% kan. 25% tuh berarti berapa ya? Kalau dari Bu Ova itu sebenarnya kami targetkan sedikitnya 10.000 sivitas akademika UGM sudah melakukan aktivasi IKD. Nah, pertanyaan ini Mbak yang di depan saya nih udah pernah aktivasi IKD belum? Kebetulan saya juga belum pernah melakukan aktivasi IKD. Mungkin teman-teman yang lain gimana nih? Saya juga belum sama. Aku bahkan baru tahu sekarang itu. Jujur. Terbelakang ya. Jujur. Loh ini Atau ada yang udah pernah aktivasi sebelumnya? Aku udah. Oh, Lata udah. Iya. Boleh diceritain mungkin? Jadi IKD ini aku ditawarin waktu pembuatan KTP, di mana belangkonya belum ada, tapi aku udah butuh identitas. Nah, identitasnya aku bisa pakai biodata kertas yang dikasih mereka dan pakai IKD ini. Daftarnya sebenarnya lumayan gampang, cuma ya males dilihat website yang jelek aja. Jadi ya yang udah pun karena terpaksa ya. Iya, betul. karena ada alasan apa? Belangko KTP-nya Iya. terbatas, teman-teman. Tapi emang sebenarnya gimana sih kok bisa sampai kurang bisa tersosialisasi ke masyarakat? Padahal kan kalau nggak salah nih ya, dari sedikitnya literatur yang mungkin teman-teman semalam juga sudah baca untuk brief konten kita kali ini, tujuan salah satu dari IKD ini mempermudah birokrasi. Betul banget. Jadi awalnya IKD ini dicetuskan untuk mempermudah kegiatan kita sebagai warga negara dalam hal mengakses data-data pribadi kita itu secara digital, sehingga itu bisa lebih fleksibel dalam kegiatan kita sehari-hari yang memerlukan data-data formal atau pribadi dari kita masing-masing. Dan kita nggak bisa alasan lagi kalau misalnya kita nih disuruh ngeliatin KTP atau identitas digital gitu ya, identitas gitu. Itu kita nggak ada alasan kalau nggak kebawa gitu atau nggak hilang. Nah itu sebetulnya mempermudah, tapi memang mungkin sosialisasinya kurang masif. Yes, itu mungkin menjadi salah satu kata kunci kita hari ini ya, sosialisasinya. Yes, betul. Sesuai dengan mata kuliah kita, Strategi komunikasi politik. Nah, bagaimana kemudian program yang saya kira mulia sekali tujuannya, tapi kurang bisa tersampaikan dengan baik. Sana kurang optimal. Betul. Gitu ya. Terlebih dahulu kita bisa ngecek sih gimana sih sosialisasi pemerintah terkait dengan IKD ini Iya. secara luas. Mungkin karena kita juga punya fasilitas, kita mungkin bisa search di YouTube kali ya. Iya, betul. Nah, ini bukan. Yang pertama dari Banyumas ini teman-teman bisa lihat diupload 2 tahun lalu. Yang nonton cuma 484. Iya. Sedangkan penduduk di Banyumas itu ada 1.800.000 jiwa. yang nonton baru 400. Yang nonton banyak. Mungkin yang lain dari yang itu. Dan kemungkinan teman-teman 400-nya itu pegawai di Capil ya. Bisa jadi. Ayo dong ditonton dong video. Kalau nggak kita yang nonton boleh bisa. Kita ngulang-ulang ya. Dan ternyata cukup dikit 600, 140. Dan Iya.
kayaknya belum ada yang memang langsung dari Biasa. Dukcapil, Kemendagri gitu ya, langsung ini berdinas masing-masing dari berdaerah yang melakukan sosialisasi dan Betul. mungkin itu salah satu yang menyebabkan bahwa sosialisasinya kurang masif gitu ya. Iya, betul. Dan ada beberapa tayangan kalau mereka itu memang mensosialisasikan si IKD ini, tapi nggak ke masyarakat. Nah, Jadi itu mereka tuh menarik. mensosialisasikannya tuh ke Eksklusif. pegawainya. Pegawainya gitu ya. Ya, ada sosialisasi inklusif. Iya. Padahal kan yang butuh juga masyarakat ya. Kan nanti yang daftar gak hanya pegawai di Dukcapil doang ya. Kan kita juga sebagai masyarakat pasti Iya, daftar betul. sebagai IKD. IKD-nya kan gitu. Nah, mengingat kondisi yang demikian, menurut teman-teman ada nggak sih kayak gimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah atau mungkin setiap elemen yang ada itu untuk menyukseskan IKD ini? Melihat sosialisasinya kurang maksimal. Menurutku ya, cara yang dilakuin ke aku tuh udah oke. Jadi selagi nunggu belangko atau KTP fisik, bisa pakai KTP digital dulu. Jadi perhitungannya setiap kali orang daftar KTP, dia udah pasti bikin digital, udah pasti bikin yang fisik. Kalau menurutku gitu. Tapi kan nanti problemnya kalau yang memang orang yang sudah punya KTP sebelumnya itu gimana jadinya? Nah, itu dia. Itu. Saya bukan Dukcapil. Minusnya dari di situ, itu. minusnya di situ. Perlu sosialisasi. Betul. Yang menjadi problem dari tadi yang kita bicarakan juga merupakan sosialisasinya, bahwa kita juga perlu melihat nih bahwa segmentasi masyarakat itu pun terbagi-bagi. Yang kita lihat selama ini yang sudah kita search bersama bahwa sosialisasi tadi diadakan kepada para pegawainya doang. Iya. Dan itu pun on the spot. Jadi Yes. apa fungsi dari digital dalam IKD itu sendiri? Kalau memang tidak disosialisasikan gitu ya. Benar. Oke. Jadi mungkin bisa diperbaiki sosialisasinya. Kita bisa memanfaatkan pejabat-pejabat daerah, nggak pejabat daerah ya, sebenarnya apa ya, masyarakat yang mengabdi kepada lingkungan Iya, daerah sekitarnya. maksudnya. Seperti kayak sebenarnya kita tuh bisa tahu memanfaatkan RT dan RW, bener nggak sih teman-teman? Benar. Grassroots tuh. Karena Grassroots. kalau ada apa-apa nih ya, kan kalian juga pasti kalau di rumah kalau ada apa-apa pasti hubunginnya siapa? RT. Yang paling dekat tuh RT, bukan lurah, bukan kades, bukan sekdes, bukan yang kayak gitu-gitu, tapi ya memang RT atau enggak RW gitu. Atau mungkin bisa lebih terstruktur juga kayak kita manfaatkan dulu, mungkin dari tahap awal kita ke lurah dulu, baru nanti lurahnya juga sosialisasi ke Nah, RT RW. Jadi kan iya. setiap stakeholder, kalau dari kata Latang tadi grassroots Iya. itu dimanfaatkan banget karena menurutku di Indonesia tuh salah satu yang grassrootsnya paling banyak, ada RT, ada RW, Yes. ada kadus, ada kades dan sebagainya. Nah, mungkin selain daripada teknik sosialisasi yang bisa dimanfaatkan secara struktural, ada lagi nggak kira-kira teman-teman solusi yang konkret gitu? Sebenarnya lebih ke itu gak sih, kayak sistem dari IKD sendiri kan sebenarnya banyak kan ya teman-teman, kayak banyak yang kayak IKD tuh sistemnya bocor, nggak aman dan Oh, sebagainya. iya. Mungkin itu jadi alasan masyarakat kayak ngapain terus kita bikin IKD kalau ujung-ujungnya data pribadi kita aja bocor gitu. Jadinya khawatir gitu ya, Khawatir. nggak safe ternyata. Dan munculnya anggapan seperti itu pun karena dari pemerintah sendiri dalam kasus ini Dukcapil atau Kemendagri itu tidak melakukan kembali lagi komunikasi kepada masyarakat, Iya. sehingga kepercayaan terhadap IKD ini nggak ada gitu Iya. ya. Dan setelah dilihat juga ternyata ketika kita mau aktivasi IKD itu ada QR yang perlu kita scan, dan itu kita perlu ke kelurahan atau ke kecamatan di daerah kita sendiri. Terus Jadi fungsi sebenarnya digitalisasi itu di mana? Yes, betul itu. Masih tetap harus offline juga kan, ke kantor gitu. Walaupun dia cuma scan QR doang sih gitu. Emang berapa lama sih scan QR? Tapi kan untuk orang-orang yang nggak punya waktu, itu tuh juga agak PR ya Kak ya, agak aduh males gitu. Ngapain digitalisasi kalau masih harus ke kantor, bener nggak sih? Betul. Kalau kerja 2 kali gitu ya. Yes. bener. Apalagi pelayanan di kelurahan tuh biasa lama. Yes, benar. Ngantrinya benar. doang bisa 30 menit. Ya, padahal kita nggak tahu yang mereka kerjain apa ya. Iya. Mungkin banyak kali ya, banyak kali ya. Ya mungkin titip pesan untuk Bapak Kemendagri, Yes. bagian-bagian itu bisa direalisasikan ini. Iya. Termasuk dari itu. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Aku kemarin tuh sempet baca bahwa
Kalau nggak salah teman-teman, IKD ini salah satu yang mungkin ini bisa jadi bentuk perbaikan dari pemerintah ya, usaha pemerintah untuk gimana IKD ini bisa tersosialisasi secara maksimum ke masyarakat. Yes. Salah satunya tuh dibarengkan dengan program kerja yang lain yang mengharuskan masyarakat untuk mengakses IKD terlebih dahulu. Salah satunya mungkin kita bisa search, yaitu kaitannya adalah tentang PKH. Syarat penerima PKH harus aktivasi IKD. Sebenarnya itu bisa menjadi salah satu langkah yang Strategis ya? Iya, strategis untuk pemerintah. Jadi memanfaatkan satu situasi supaya warga-warga ini aktivasi IKD gitu. Betul. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan ya situasi Iya. tersebut. Dan itu juga kembali lagi pasti kan memerlukan pendampingan dari instansi terdekatnya, desa, RT, RW, dan bahkan kemarin ketika kita membaca jurnal itu di Kabupaten Bojonegoro, aktivasi penduduk di Kabupaten Bojonegoro itu 54% karena kebanyakan faktor pendukungnya adalah adanya pendampingan desa di sana, pelibatan RT RW yang mereka secara langsung kepada masyarakat terdekat, sehingga itu bisa face to face dan sosialisasinya bisa berjalan dengan lebih optimal daripada yang dilakukan bahkan oleh Dukcapil Kemendagri itu sendiri gitu. Dan menurutku penting sih kalau misalnya udah disosialisasi ini ke RT gitu ya atau ke RW gitu. Pastikan juga kalau RT RW-nya ini tuh mengerti 100% gitu loh. Iya. Sebenarnya tujuan dibuatnya IKD itu apa? Gitu. Terus sekiranya nih RW-nya nih atau RT-nya tuh ngerti nggak sih sebenarnya si IKD ini tuh manfaatnya apa aja? Gitu loh. Karena ada aja warga yang ketika dikasih edukasi tersebut tuh malah nanya kayak, ya emang manfaatnya buat kita apa? Gitu. Betul. Padahal itu juga manfaatnya banyak ya buat kita. Cuman ya tadi malah udah skeptis duluan, takut datanya bocor, takut banyak terjadi kejahatan di internet gitu loh. Jadi ya memang harus dipastikan mengerti 100% juga. Kembali lagi ke komunikasi berarti. Komunikasinya. Yang memang harus terstruktur sistematis dari penyelenggara IKD itu sendiri, berarti kan pusat menuju ke sampai dengan grassroots gitu ya, sehingga yang menjadi pelaksana di lapangan pun selain mengerti tadi juga bisa memfasilitasi, sehingga para warga yang tersegmentasi itu tadi mereka bisa mengerti gitu loh, mereka bisa memahami lebih mudah daripada mereka membaca hal-hal yang bersifat teknis itu kan kayak nggak semuanya bisa mengerti secara langsung, ada yang harus dituntun, ada yang harus inilah kondisi masyarakat kita yang berbeda-beda yang perlu disesuaikan dalam hal sosialisasi atau komunikasi itu tadi, bener nggak sih? Betul, setuju. Nah mungkin salah satu yang tadi sempat gua mention dan tapi belum sempat ini ada salah satu berita. Mulai Agustus 2025 penerima PKH wajib aktivasi IKD, tanpa itu dana tak bisa cair. Ini kayak seolah-olah memaksa masyarakat untuk ayo mau nggak mau kita harus digitalisasi. Karena ya kalau mereka mau dapat dana PKH-nya ya harus aktivasi IKD. Yang menurutku ini jadi salah satu strategi komunikasi yang cukup baik juga dan bisa dilakukan. Mungkin ini sebuah bentuk evaluasi dan pembenahan dari pemerintah ya, supaya IKD itu makin tersosialisasi. Bagus sih. Siapa tahu mungkin besok-besok kalau mau pajak lewat IKD gitu. Iya. Misalnya dari satu nik tinggal kita nyebutin nik itu langsung ke track tuh semua pajak apa segala macam, kan itu lebih efisien lagi ya, maksudnya lebih dimanfaatkan lagi tuh si niknya. Kita balik itu bahasanya Cortex guys. Cortex. Betul. Website yang buruk itu. Izin bapak-bapak sekalian kritik. Tapi sebenarnya memang dari pemerintah pusat ini ya, kalau dari pandangan saya, pemerintah pusat ini kurang greget dalam mensosialisasikan ini. Beda dengan Kris waktu itu. Kita sadar nggak? Kris waktu itu tiba-tiba disebut-sebut oleh presiden, disebut sama pemerintahan pusat. Akhirnya semua orang nih kayak bertanya-tanya nih, pemerintahan pusat ngomong apa sih? Kok Kris ternyata bukan Kris senjata tapi Kris pembayaran. Bukan Kris Jawa ternyata ya. Kris Jawa. Ataupun Kris John, bukan. Kris pembayaran. Nah, kita mengharapkan adanya ke komunikasi yang lebih greget dari pemerintah untuk lebih mensosialisasikan ini.
Jadi salah satu concern termasuk juga saya kira di sini siapa sih yang nggak pakai kris? Teman-teman di sini pasti semua pakai Semua kris. pasti. Hidup cashless. Hidup cashless. Dan itu pun mungkin yang harus dilakukan juga Betul. dalam sosialisasi IKD. Betul, setuju banget. Karena sebelumnya paling ada dari misal Mendagri Tito Karnavian ya, itu dia mengungkapkan bahwa IKD ini merupakan masa depan identitas digital yang harusnya seperti yang kita bahas di depan adalah untuk mempermudah layanan publik, dan yang mempermudahnya yang seperti apa gitu loh, perlu untuk dijelaskan kembali sehingga komunikasinya itu bisa transparan. Kayak Kris kan dia masif tuh, tapi IKD tidak. Nah, padahal sama-sama untuk mempermudah cara kita hidup berbangsa dan bernegara gitu. Asik. Atau Salam mungkin Pancasila. atau mungkin nih teman-teman, menurutku rakyat kita itu perlu dikasih contoh kemudahannya seperti apa, kita dikasih tahu. Betul, sosialisasi kemudahan. Yes, karena kalau kris itu kan kita dikasih tahu, oh nih kita nih kalau misalnya transaksi tinggal scan selama ada saldonya ya teman-teman, itu masih bisa transaksi gitu loh. Dan dikasih keuntungannya si customernya itu nggak perlu bawa uang cash, dan si penjualnya itu nggak perlu cari kembalian. Gitu loh. Jadi nggak ribet gitu loh. Nah, kita tuh menurut gue ya, menurut saya itu tuh harus dicontohin gitu. Nih mudahnya tuh kayak gimana gitu. Nih dikasih nih disuapin gitu. Jadi kayak bentuk sosialisasinya tuh juga salah satunya memperlihatkan apa aja benefit atau kebermanfaatan yang akan didapatkan masyarakat kalau mengikuti digitalisasi ini. Iya, nah soalnya kayak gini ya gue, karena waktu itu tuh aku sempat beberapa kali ngobrol sama kayak tukang soto, tukang bakso di dekat kosku. Aku tanya, bapaknya tahu IKD nggak? Kayak kita lagi beli aja gitu, lagi nungguin si baksonya matang, nungguin sotonya matang gitu kan. Terus dia bilang tahu, bapaknya ada anak atau ada keluarga gitu. Terus dia bilang ada, tapi saya kalau yang digital gitu nggak tahu mbak apa, wong nggak guna kok, dia bilang gitu. Karena lebih baik fisiknya aja wes, lebih apa ya? Mungkin dia merasa lebih safe kali ya kalau di internet juga dia bilang dia tidak tahu cara aktivasinya, cara pengaplikasiannya seperti apa tuh dia nggak tahu. Gitu. Ternyata elaborasinya cukup banyak ya dari diskusi IKD kita terkait mungkin khususnya ke arah komunikasi politik, komunikasi bagaimana pemerintah mencoba mensosialisasikan program yang sebenarnya kebermanfaatannya bagus tapi kurang terdeliver dengan baik. Ternyata kita nemu kalau seharusnya mungkin bisa lebih pakai grassroots, lebih ditunjukkan sisi kebermanfaatannya, atau mungkin komunikasinya dibarengkan dengan program kerja yang memang sasarannya ke masyarakat. Wah, sangat daging sekali ya. Daging banget. Apalagi kan IKD ini tadi cita-citanya kan mulia ya. Kita kutip juga kata dari Pak Teguh Setiabudi sebagai Dirjen Dukcapil. Betul mantan itu juga alumni. Ya alumni dari kita. Izin Bapak Teguh Setiabudi, tolong Dukcapilnya. Gak asing ya namanya ya, gak asing. Iya. Beliau kan bercita-cita bahwa IKD ini nantinya bisa meniru SingPass gitu ya, Singapore Personal Access. Wow. Cukup ambisius. Iya, Sangat cukup ambisius. Dan ini perlu didukung dengan komunikasinya tadi yang sudah kita selalu bahas dalam forum ini gitu ya. Betul. Apalagi sekarang semua hal di nomor-nomor yang kita butuhin juga terintegrasi sama NIK ini. Iya, betul banget. Ada Dan nomor. mungkin aku mau nambahin sedikit ya teman-teman, yang tadi masalah apa sih IKD, mungkin salah satu faktor kenapa IKD itu masih banyak yang belum aktif IKD itu mungkin karena masalah device ya. Oh iya. Banyak tuh. Banyak orang tuh mungkin belum punya lah device yang mendukung Kurang gitu yang ya. mendukung. Atau memory full. Iya sih, kayak lansia gitu kan nggak mungkin pakai, ya mungkin ya kalau bahasa sekarang. Cuma kalau di desa-desa gitu kan kayak pakai Android terus kayak dia main Candy Crush tuh kayaknya enggak ya gitu. Pasti kayak handphonenya udah yang penting bisa telepon aja gitu, bisa komunikasi aja. Itu kira-kira gimana ya menurut teman itu? Jadi satu tantangan yang
Sebenarnya zaman makin sekarang handphone ini udah bukan lifestyle lagi, ini udah jadi kewajiban. Yes, betul. Kadang ini bisa kita sebut separuh jiwa kita. Iya. HP hilang tuh kita kehilangan uang, kehilangan sumber penghasilan, emergency contact. Jadi sebenarnya melihat zaman yang makin mewajibkan kepemilikan HP, IKD ini harusnya lebih baik lagi ya. Ini tergantung bagaimana sosialisasi dari pemerintah bisa berjalan ke masyarakat aja. Saya gitu. Setuju banget. Jadi emang itu tuh jadi sebuah challenge. Tapi terkait apakah harus tetap disosialisasikan, jelas dan harus lebih masuk lagi. Tapi kalau dari data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia tuh yang punya telepon seluler udah 68%. 68%. Harusnya bisa dong kita sosialisasikan secara merata. Betul. Bagus. Iya. 60% itu berarti 140 jutaan lah, 150. Iya. Sebenarnya udah banyak. Udah banyak yang bisa mengakses. Cuma ya karena kembali lagi Pak, mohon izin sosialisasinya, Komunikasinya ke komunikasinya, masyarakat, izin. Sehingga bahkan tadi belum mencapai 25% dari penduduk Indonesia, bahkan nggak nyampe 25% dari targetnya 25% itu. Kalau nggak salah ini ada datanya kurang lebih 14 juta. 14 juta yang aktivasi IKD. Ini data kita ambil dari kompas.com. Yang 14 juta tuh angka kalau di-compare sama penduduk Indonesia, Ya, Kecil jelas. sekali. 250 juta. Kecil Kecil banget banget. itu. Padahal yang pegang HP udah banyak. Betul. Jadi masalahnya di mana sebenarnya? Kembali lagi sosialisasi dan komunikasi. Mohon izin. Kalau bisa lebih disuarakan gitu loh, lebih Iya, digeregetin. benar. Kalau perlu nih Pak ya, kalau misalnya susah nih ternyata pakai RT/RW-nya dikasih target ya. Yang RT/RW misalnya nih masyarakatnya yang aktivasi IKD harus berapa, bener nggak sih? bisa. Jadi semua tuh bisa akses si IKD ini gitu loh. Istilah kata kalau propagandanya Kris bisa secepat itu berarti harusnya ini juga bisa. Iya. Seenggaknya setahun 2 tahun lah. Kalau Kayak target 2 juta. target monggo teman-teman. Monggo teman-teman Bapak, Ibu, ditargetkan sendiri. bisa lebih tahu lah. Iya, kita di sini kan berdiskusi menawarkan. Benar Ada dua sekali. komunikasi yang bisa dilakukan ke masyarakat dan juga ke perangkat yang bisa menyalurkan itu kembali ke masyarakat. Yes. Betul, setuju Betul, banget. betul. Oke. Cukup Saya banget. rasa kita bisa lompat ke kesimpulan dulu kali ya. Oh iya. Kesimpulan kita. Jadi menurut kita, apa cara terbaik untuk mensosialisasikan IKD ini? Yang mau berpendapat siapa? Menurut saya seperti tadi dibikin syarat, misal mau bikin KTP harus sekalian bikin yang IKD-nya, terus mau daftar SIM misalnya kalau belum punya IKD harus bikin IKD dulu. Oke. PKH tadi juga begitu. Jadi dibarengkan sama dengan program Iya. yang lain gitu. Jadi mau nggak mau harus. Karena misal yang butuh SIM kan banyak. Betul. Betul. Dari orang-orang yang daftar SIM kita bisa tambah lah pengguna IKD itu. Betul, setuju. Tapi selain dari regulasi, kita juga bisa mempertimbangkan bahwa komunikasi dari pemerintah yang secara langsung. Dari tadi kita kan singgung-singgung terus masalah sosialisasi. Betul. Memang yang sebenarnya seperti apa, karena di luar sana masyarakat itu tersegmentasi dalam hal digital, Pak. Sehingga ada yang bisa sosmed aja udah cukup, ada yang harus didatengin rumahnya, Betul. ada yang harus benar-benar dituntun. Betul. Nah, ini kan memang merupakan salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi gitu ya dalam pemerataan akses kepada IKD itu sendiri. Betul. Kalau menurut saya sih butuh ada perbaikan lagi dalam pelayanan ya. Karena kalau misalnya kita bingung, kita mau tanya-tanya kan pasti pikiran pertama kita kan, oh nanyanya ke kelurahan nih. Iya. Coba kalau begitu kita ngebayangin di kelurahan harus nunggu 30 menit, kita jadi mumet sendiri. Iya. Jadi kalau di kelurahannya baik, orang tuh pasti bakal sering nanya gitu loh. Mungkin mereka harus lebih bisa efisien dalam bekerja. Iya, dan tata krama Komunikasinya harus bagus juga. Iya, tata krama untuk mengedukasi seseorang tuh
aku rasa di kelurahan tuh kayaknya kurang ya, kecamatan atau kelurahan tuh. Galak ya orangnya ya. Iya. Ketus. Jutek. Benar apalagi sumpah. mbak-mbak jutek. mas-mas gitu ya. Iya, atau gue kayak mbak-mbak yang kayak sebentar. Kayak ya saya tahu Mbak, saya bisa nunggu kok, tapi kan bisa nggak usah dibentak gitu ya. Dan aku pengen nambahin sedikit, kalau emang digitalisasi itu jangan setengah-setengah, full digitalisasi. Kita daftar ya bener-bener dari handphone, nggak usah aktivasi ke kelurahan atau kemana. Kalau sama-sama gitu jadinya nggak efisien. Iya, izinnya. ya bukan digitalisasi namanya. Iya. Intinya jangan ini deh, jangan pelit deh untuk untuk campaign Ngembangin si software-nya juga. Iya, IKD-nya tuh jangan pelit deh. Kita kaya kok Pak, kita tahu gitu loh. Masa nggak ada duit Pak, ya nggak sih? Iya. Kaya. Iya lagi. Oke, jadi itu tadi kurasa cukup ya summary dari kita semua. Mungkin di sini aku mewakili juga teman-teman kelompok 5 juga sedikit banyaknya ingin membantu. Silahkan teman-teman penonton pemirsa video ini bisa besok atau seterusnya segera aktivasi IKD supaya itu juga mempermudah teman-teman sekalian dan juga ya menuju birokrasi digitalisasi di Indonesia. Betul sekali. Kurasa cukup pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Terima Terima kasih teman-teman. Izin. Mohon maaf kalau ada yang tidak mengenakan. Iya. Tapi Kalau ada salah memang- kata, minta maaf. Iya, tapi memang kritik memang nggak enak. Gitu. Iya betul. Iya. Obat memang pahit Bapak. Iya. Iya benar Bener banget tuh. Benar banget. Kalau yang manis aromanis Pak. Ya. Burung pelikan, burung cendrawasih, sekian terima kasih. Iya. Kami dari kelompok 5, saya Jumadi. Saya Ira. Saya Salma. Saya Latang. Saya Yogo. Saya Subas. Sekali lagi terima kasih. Yeay, jangan lupa A+ Mas. Wawan, Mas Gawan. A plus mas, A plus mas. A plus Mas ya. Mas Wawan, Mas Gafar, Mas Ari. Kita kelompok 5 mas. Yang 11 ya, itu bisa di itu sih, bisa di Rekaman berhenti.